Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relin Haningkaratri SMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi manajemen tentang karakteristik akuntansi manajemen. Langsung saja, akuntansi manajemen adalah informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan oleh pemakai dan organisasi. Akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Lanjut. Nah, di sini akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Dia ada akuntansi manajemen merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi merupakan proses untuk menghasilkan informasi bagi kepentingan pemakai, maka perbedaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemakai akan sangat menentukan karakteristik setiap tipe akuntansi tersebut. Jadi, si akuntansi manajemen ini dia membutuhkan informasi ya. Dari informasi ini, maka untuk memecahkan masalah harus membutuhkan tipe akuntansi. Memakai informasi akuntansi bagi perusahaan yang besar, laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi dimanfaatkan oleh pemakai luar yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, analisis keuangan, organisasi karyawan, dan berbagai instansi pemerintah. Mereka memerlukan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar pembuatan keputusan tentang hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan. Manajemen berbagai jenjang organisasi suatu perusahaan memerlukan informasi keuangan untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri atau bagiannya. Oleh karena karakteristik keputusan yang dibuat oleh pihak luar berbeda dengan karakteristik keputusan yang dibuat oleh para manajer, maka hal ini mempunyai dampak terhadap karakteristik sistem pengolahan informasi akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan. Untuk perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen itu ada 6 ya perbedaannya. Ada dasar pencatatan, fokus informasi, lingkup informasi, sifat laporan yang dihasilkan, keterlibatan dalam perilaku manusia, dan yang terakhir perbedaannya itu disiplin sumber yang melandai. Nah, kalau yang dasar pencatatan, di sini kalau akuntansi keuangan itu dia fokus sebagai pedoman dalam mengolah data keuangan untuk disajikan kepada pemakainya, seperti itu. Tapi kalau yang akuntansi manajemen berarti dia sebagai pedoman, bukan untuk mengolah data keuangan. Lalu kalau untuk fokus informasi di sini akuntansi keuangan digunakan untuk mengolah informasi keuangan masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang dipercayakan oleh pihak luar kepada manajemen suatu perusahaan. Sedangkan kalau yang lingkup informasi perbedaannya akuntansi keuangan mengolah dan menyajikan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan akuntansi manajemen dia menghasilkan informasi perbandingan biaya penambah dan bukan penambah nilai sesungguhnya dengan biaya tersebut yang dianggarkan. Dia hanya mengolah dan menyajikan informasi keuangan kalau misalkan yang akuntansi manajemen, tapi kalau akuntansi keuangan dia secara keseluruhan. Lalu perbedaan sifat laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan umumnya merupakan ringkasan dan berisi informasi yang teliti. Hal ini digunakan untuk si pemakai luar perusahaan, karena kan dia harus punya informasi keuangan ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang akuntansi manajemen berarti biasanya digunakan untuk suatu sistem pengolahan informasi keuangan lebih menitik beratkan untuk menghasilkan laporan yang rinci dengan memasukkan unsur ketelitian sebagai hal nomor 2. Kalau yang akuntansi manajemen berarti yang penting rinci, tidak begitu kalau ketelitiannya nomor 2. Yang penting relevan dengan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Kalau perbedaan keterlibatan dalam perilaku manusia, akuntansi keuangan lebih mementingkan pengukuran kejadian-kejadian ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen
lebih banyak bersangkutan dengan pengukuran kinerja manajemen berbagai jenjang organisasi. Seperti itu. Dan kalau perbedaan disiplin sumber yang melandasi, akuntansi merupakan ilmu terapan. Nah, di sini kalau akuntansi keuangan bersumbernya itu hanya pada ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen bersumbernya itu pada ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Next, hal yang sama tuh apa aja sih? Tadi kan yang beda. Nah, yang samanya tuh ini. Prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan. Kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini menggunakan informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Jadi aslinya itu bahan bakunya itu sama untuk akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kan untuk biar menghasilkan informasi yang sama sehingga dapat disajikan kepada pemakai. Nah, perannya akuntansi sebagai suatu tipe akuntansi itu ada 3. Ada pencatatan skor, penarik perhatian manajemen, dan penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Kalau yang pencatatan skor, akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkonsumsikan skor kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Di sini untuk pencatatan skor itu dia harus memenuhi persyaratan, di mana persyaratan itu harus teliti, relevan, dan andal. Lalu, apabila pencatatan skor itu sudah baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penarik perhatian. Di sini, akuntansi menyajikan informasi penyimpangan pelaksanaan rencana yang memerlukan perhatian manajemen agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan. Jadi kalau misalnya udah catatan skor yang baik, muncul nih penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan ini butuhkanlah nih informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini berarti kita si manajer harus paham memanage agar bisa terselesaikannya si penyimpangan-penyimpangan itu. Setelah itu, kalau kita penarik perhatiannya sudah sudah relevan, maka kan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penyedia informasi untuk pemecahan masalah. Jika manajemen telah mengenal informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, maka mereka akan selalu mengundangnya dalam setiap pengambilan keputusan pemecahan masalah yang akan mereka lakukan. Jadi kan manajemen nih dia tidak banyak ketidakpastian. Dari ketidakpastian ini dia akan lapor ke akuntan manajemen untuk mengurangi ketidakpastian itu. Dilihatlah itu dari si informasi akuntansi. Tapi apabila informasi akuntansi itu kurang relevan, berarti dilihatlah dari informasi non akuntansi. Sehingga dengan 3 peran ini, maka ketidakpastian atau pemecahan masalah pada manajemen akan terselesaikan. Next, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Informasi kan di sini bisa berupa fakta, data, pengamatan persepsi, atau sesuatu yang lain yang menambah pengetahuan. Nah, di sini informasi itu ada kuantitatif dan non-kuantitatif. Kuantitatif ada non-akuntansi dan akuntansi sendiri ada operasi, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen. Dan akuntansi manajemen dibagi lagi, ada akuntansi penuh, diferensial, dan pertanggungjawaban. Kita akan membahas ke-6 ini untuk di slide selanjutnya. Nah, sebelum bahas bagian tadi, mengapa sih informasi kuantitatif? Umumnya, informasi kuantitatif lebih berperan dalam mengurangi ketidakpastian bila dibandingkan dengan informasi non-kuantitatif. Sebagai contoh nih, dalam mengambil keputusan investasi suatu perusahaan, manajemen tidak hanya memerlukan informasi apakah investasi yang akan dilaksanakan mendatangkan laba, tapi dia harus membutuhkan informasi berapa besar rate of return, payback period, biar si investasi ini bisa dilaksanakan. Jadi untuk menghasilkan laba tuh nggak hanya informasi non kuantitatif, tapi lebih kompleks yaitu dengan informasi kuantitatif, karena kita harus mengetahui nih besarnya rate of return, besarnya payback period, seperti itu. Dan mengapa sih informasi akuntansi? Di sini, tolak ukur kinerja menggunakan informasi akuntansi
untuk memperoleh peran serta manajer yang ada di bawah manajer puncak dalam mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer perlu menguasai accounting jargon supaya dapat berpikir ekonomis rasional. Keterbatasan pengetahuan seorang manajer tentang akuntansi sebagai bahasa bisnis akan mengakibatkan tidak dimilikinya ketajaman analisis bisnisnya dalam mengelola perusahaan. Nah, informasi akuntansi ini dibagi menjadi 3, ada informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Tadi ya, sesuai dengan bagan yang sebelumnya, di mana informasi operasi ini memerlukan berbagai informasi operasi, misalkan kayak berapa sih jumlah kilogram bahan baku yang dipakai produksi, terus jumlah kesediaan produk yang ada di gudang, berapa produksi hari ini, berapa jumlah jam kerja karyawan pada 1 minggu, terus berapa produk yang dijual pada hari ini. Jadi intinya informasi operasi ini dia merupakan bahan baku untuk mengolah tipe informasi akuntansi yang lain. Sedangkan kalau informasi akuntansi keuangan ini dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang disebut dengan akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan ini umumnya disajikan kepada pihak luar perusahaan di dalam laporan keuangan berbentuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Jadi kalau yang akuntansi keuangan itu si manajemen membuat laporan berupa laporan neraca, laporan laba rugi, ini buat ke pihak luar seperti itu. Dan kalau informasi akuntansi manajemen di sini yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk melaksanakan 2 fungsi pokok manajemen. Fungsi pokok manajemen itu kan ada perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan. Nah, di sini informasi akuntansi manajemen dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang disebut dengan akuntansi manajemen. Lanjut, tipe informasi akuntansi manajemen kan tadi ada 3 ya, ada yang penuh, diferensial, dan pertanggungjawaban. Kalau untuk yang penuh berarti mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Informasi akuntansi penuh mencakup informasi aktiva, pendapatan, atau biaya. Dan informasi akuntansi penuh ini dihubungkan dengan objek informasi yang dapat berupa satuan usaha, produk departemen, atau aktivitas. Seperti itu, misalkan ada divisi pada perusahaan ini membutuhkan informasi akuntansi, dia membutuhkan berupa misalkan full asset information, full revenue information, atau full cost information. Sedangkan kalau informasi akuntansi diferensial di sini merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial mempunyai 2 unsur, yaitu merupakan informasi masa yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Jadi, kalau yang tadi penuh itu dia informasi masa lalu maupun masa yang akan datang, tapi kalau yang diferensial berarti taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan. Lalu kalau yang pertanggungjawaban di sini berarti merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Jadi di sini informasi akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Di sini informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Seperti itu. Kalau trennya di sini, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen itu ada kemajuan teknologi informasi, implementasi just-in-time manufacturing, meningkatnya tuntutan mutu, meningkatnya diversifikasi dan kompleksitas produk, serta semakin pendeknya daur hidup produk atau life cycle, dan yang terakhir trennya diperkenalkannya computer integrated manufacturing. Karena dengan kemajuan zaman tentu banyak tren yang dapat mempengaruhi akuntansi manajemen karena kan sekarang sudah serba digital semua,
seperti ini, ada komputer integrated manufacturing itu juga digital, mutu yang terus kita minta di-update, berarti kita harus meningkatkan mutu juga. Lalu kita harus bisa mendiversifikasi, apabila misalnya produk A tidak laku dijual, berarti kita harus membuat produk B agar bisa tetap produksi terus perusahaannya. Atau juga kita bisa life cycle, karena kan dengan perkembangan zaman kita tidak mungkin di zona nyaman dengan menjual produk itu terus, seperti itu. Nah, dampak perkembangan teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi. Di sini ada informasi biaya produk yang cermat, di mana di sini bertujuan untuk customer tidak dibebani biaya, bukan penambah nilai bagi mereka. Dan tujuan yang kedua, laba yang diperoleh perusahaan yang memasuki persaingan global dan tajam adalah rendah, sehingga hanya perusahaan-perusahaan yang cost efektif saja yang mampu bertahan dan berkembang dalam situasi persaingan semacam ini. Sedangkan kalau untuk informasi biaya overhead yang cermat, di sini kan teknologi semakin maju, otomatis bakal naik nih persentase biaya overhead pabriknya. Maka besarnya proporsi biaya overhead pabrik itu secara keseluruhan memaksa si manajemen ini untuk tidak sekedar mengalokasikan biaya kepada produk aja, tapi mendorong juga si manajemen untuk mencari cara agar mereka mampu mengelola biaya tersebut. Jadi biar tepat sasaran, biaya overhead itu nggak hanya untuk produk, tapi bisa untuk mendorong manajemen untuk biar efisien dalam memakai biaya, seperti itu. Lalu untuk informasi biaya daur hidup produk atau life cycle di sini berarti kan dengan kemajuan zaman, terus bisnis itu tidak hanya itu saja, tidak menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional, tapi kita harus memerlukan manajemen informasi produk life cycle cost dengan menggunakan peluncuran produk baru, menghentikan produksi produk yang ada dengan dia meluncurkan produk yang baru. Seperti itu. Nah, ada respon akuntansi manajemen terhadap kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi, di mana akuntansi manajemen melakukan berbagai perubahan yang sifatnya mendasar, yaitu sifatnya itu ada akuntansi manajemen melepaskan dominasi akuntansi keuangan dengan memfokuskan rekayasa informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Lalu akuntansi manajemen memanfaatkan teknologi komputer untuk merekayasa informasi biaya produk yang lebih cermat. Lalu responnya juga ada akuntansi manajemen berusaha mencerminkan konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas untuk menghasilkan produk dengan menerapkan activity based cost system. Lalu akuntansi manajemen menciptakan target costing untuk memungkinkan manajemen menerapkan market driven strategi dalam memasuki pasar dunia. Dan akuntansi manajemen menyajikan informasi produk life cycle cost untuk memungkinkan manajemen melakukan strategic cost analysis. Jadi semua ini dilakukan sama akuntansi manajemen, karena akuntansi manajemen memang sudah membahas ini semua, sehingga perusahaan bakal tetap eksis dan bakal mencapai laba sesuai dengan goals si organisasinya. Oke, sekian pemaparan materi saya untuk materi yang pertama mengenai karakteristik akuntansi manajemen. Semoga yang mendengar dan menyimak dari presentasi saya dapat memahami. Apabila kurang jelas bisa dibaca pada buku akuntansi manajemen konsep manfaat dan rekayasa oleh Mulyadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.